Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Al-Quran turun berapa kali? 2 kali. Kalau kita perhatikan langit itu kan berlapis-lapis. Dari Lauhul Mahfuz, ini Bu, Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Di langit yang paling dekat dengan bumi, sama Dunya. Jadi ibu keluar ada langit yang paling dekat dengan bumi, ini Al-Quran turun seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim, turun seluruhnya 30 juz. Kapan turunnya? Pada malam Lailatul Qadar. Itu 30 juz seluruhnya. Kemudian disimpan di Baitul Izzah. Tadi ya Bu, Baitul Izzah letaknya di mana? Di langit yang paling dekat dengan bumi, sama Dunya. Terus disimpan di sini sampai Rasulullah SAW sudah waktunya menjadi Rasul. Usia berapa Bu? 40 tahun. Ingat 40 tahun itu, usia 40 itu golden age, masa keemasan. Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul umur 40. Khadijah menjadi istri Rasul umur 40. Ibu-ibu belum ada yang umur 40 ya di sini ya? Oh banyak, oh sudah lewat ya. Kalau sudah umur 40, mohon maaf, circle-nya dibatasi. Pilih yang mendatangkan manfaat saja gitu maksudnya. Mengapa? Karena 40 itu parameternya seseorang, apakah dia bahagia di dunia dan di akhirat, itu parameternya itu. Kalau 40 tahun masih buka aurat gitu ya, masih ke diskotik, khawatir su'ul khotimah. Tapi kalau 40 tahun sudah senang ngaji, duduk di masjid gitu, nggak perlu dugem. Nanti kalau udah tua juga dugem sendiri, duduk gemeter kita, nggak usah penasaran sama tempat-tempat yang dilarang. Khawatir ketika kita datang ke tempat yang dilarang, Allah mencabut nyawa kita kan gitu. Makanya jujur saja saya seneng banget ada ibu atau bapak yang sering datang ke pengajian. Even baru pertama seneng banget. Kenapa? Allah menuntun dia. Ada yang baru pertama dia takut banget datang ke pengajian, takut ternyata nikmatnya hadir di pengajian. Itu udah poin besar. Kenapa? Pertama jemput hidayah, kedua hati tenang, ketiga malaikat mengepakkan sayap buat kita semua, keempat apa? Allah menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat di langit sana. Minimal dia sudah disebut namanya. Jadi yang umurnya 40 ya, nih hati-hati saja, bukan nakut-nakutin. Memang usia 40 itu kan rambut sudah meninggalkan dunia hitam gitu, wajah udah mulai berprisket gitu ya, penyakit mulai berdatangan gitu, kolesterol, asam urat, darah tinggi gitu ya. Tetapi umur 40 itu seseorang mendapatkan kenikmatan lebih banyak lagi insya Allah. Jadi Al-Quran tadi terdistrak sedikit. Dari mana turunnya nih Bu? Bu, saya masih di sini, ibu lupa gimana saya pulang ke rumah. Ya, saya ulang, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, seluruhnya 30 juz. Kemudian di Baitul Izzah disimpan sampai Rasulullah berumur 40 tahun. Turunnya pada tanggal 17 Ramadan, yaitu surat Al-Alaq, surat Iqra. Berapa ayat Ibu? 5 ayat. Dipahami kalau yang dari Lauhul Mahfuz 30 juz turun semua, tetapi yang turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahap.
kadang-kadang 3 ayat, kadang-kadang 5 ayat begitu. Jadi turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali itu pada malam 17 Ramadan, pertemuan perdana beliau dengan malaikat Jibril alaihi salam. Itu malam 17 Ramadan, maka malam itu pertama kali surat atau ayat Al-Alaq 5 ayat itu turun kepada beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali, malaikat Jibril itu tampil dengan wajah aslinya. Jadi malaikat Jibril bisa berupa manusia, bisa berupa malaikat. Kenalan sedikit, malaikat Jibril itu jenderalnya para malaikat. Ibu kalau pernah lihat ada baju 1, 2, 3 ya, ada bintangnya, ada yang pakai jengkol, nah gitu. Ada macam-macam kan Bu. Nah malaikat Jibril itu jenderalnya malaikat ditandai dengan sayapnya. Jadi malaikat ada yang sayapnya 2, 4, 10, 100 gitu. Dan malaikat Jibril sayapnya 600. Semakin banyak sayapnya, semakin cepat gerakannya. Dan malaikat Jibril, malaikat yang bertemu dengan para nabi. Kenapa? Karena tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kalau malaikat Mikail tugasnya apa, Bu? Apa coba apa? Ibu tawaduk sekali ya. Malaikat Mikail tugasnya mengatur cakrawala dan mengatur rejeki kita. Hujan, petir, panas gitu. Itu malaikat Mikail, Ibu. Makanya hujan ada rezekinya yang banyak, ada yang hujan rezekinya justru hilang. Tukang es musim dingin nggak laku, kurang laku gitu. Tukang bakso laku. Tapi nanti gitu Bu, musim panas tukang es laku. Jadi malaikat Mikail yang mengatur cakrawala dan mengatur rezeki kita. Kita doakan saudara kita yang kebanjiran ya Bu, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah ganti semua dengan yang lebih baik lagi. Jadi tidak perlu berkecil hati dengan kondisi rezeki yang Allah berikan sama kita, karena ada malaikat yang sudah mengatur semuanya. Nah, malaikat Jibril itu Bu, fisiknya tinggi besar, seakan-akan kepalanya akan menyentuh langit, saking besarnya. Ibu, kita ketemu makhluk yang berbeda, itu lari susah, jalan susah gitu kan Bu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ketakutan, disuruh baca oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Dipeluk Ibu sama malaikat Jibril sampai sesak dadanya, keluar keringat Ibu. Ini contoh dari malaikat Jibril. Kalau kita mengajarkan anak-anak Iqra, ngajarin anak-anak baca Quran, itu harus sabar. Ini huruf apa nak? Ta, sabar, peluk, lupa terus anak bunda gitu. Malaikat Jibril ngajarinnya begitu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca ma ana biqari, saya nggak bisa baca, dipeluk sama malaikat Jibril. Itu Rasulullah dipeluk gitu ya Bu ya. Itu sampai gitu. Kita pun meluk agar anak kita tenang. Lupa lagi hurufnya, enggak apa-apa nak, kan lagi belajar gitu. Jangan sampai anak kita takut belajar Quran. Apalagi zaman dulu udah ada pecut gitu ya. Mulai nih kalau nggak bisa gitu. Jadi ternyata anak-anak tenang baca Qurannya cepat insya Allah. Disuruh lagi yang kedua, Iqra, bacalah ma ana biqari. Apa yang harus saya baca? Peluk lagi yang kedua. Sampai yang ketiga, Iqra, bacalah ma ana biqari. Bagaimana saya membaca? Langsung dibaca surat Al-Alaq 5 ayat Ibu. 1 kali.
Malaikat Jibril membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Satu kali Rasulullah langsung terus keluar, Ibu. Para nabi semuanya brilian, cerdas, otaknya encer. Allah kasih begitu memang. Kalau kita kadang-kadang encer, kadang-kadang kental gitu. Tergantung tanggal kan kita kadang-kadang ya. Suruh ngapal 5 ayat begitu Bu, Iqra, ngulang lagi kita, Iqra bismi gitu. Baca lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqa apa tadi? Khalaqa apa gitu. Rasulullah langsung, Ibu. Langsung baca. Dan itu berkesan sekali, Bu. Berkesan sekali pertemuan perdana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril, berkesan sekali. Jadi malaikat Jibril itu sengaja kenalan pertama dengan bentuk aslinya. Nanti beberapa pertemuan ada Bu dengan wajah seperti manusia. Kenapa? Agar para sahabat tidak takut. Ibu mungkin pernah dengar hadis kedua di dalam hadis Imam An-Nawawi, hadis Arba'in. Itu hadis paling panjang Bu, tentang Islam, iman, ihsan, tanda-tanda hari kiamat. Itu malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, pakaiannya putih-putih gitu kan, rambutnya hitam, mendekat dan bertanya, itu dalam bentuk manusia. Sampai ketika malaikat itu pergi baru ditanya, ya Umar, kamu tahu nggak siapa yang tadi barusan datang? Apa kata Umar? Yang ditanya belum tentu tahu gitu, yang bertanya lebih tahu pastinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang datang barusan adalah malaikat Jibril, datang untuk mengajarkan agama. Jadi mereka bertemu dengan malaikat Jibril tetapi dalam sosok seperti manusia. Kapan lagi kita bertemu dengan malaikat Jibril? Insya Allah malam Lailatul Qadar nanti. Malaikat Jibril dapat kemuliaan, disebutnya terkadang dengan kalimat ar-ruh. Makanya di surat Al-Qadar ada kalimat apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Siapa ar-ruh di situ? Malaikat Jibril alaihi salam. Rugi kalau nanti Ibu di 10 hari terakhir tidak maksimal, tidak bangun di malam itu. Kenapa? Justru kita bertemunya dengan malam Lailatul Qadar, itu malam yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu itu. Jadi karena Allah menjadikan bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran, kita pengen banget dekat dengan Al-Quran. Terus apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kalau kita beriman dengan Al-Quran, maka konsekuensinya ada 5. Beriman dengan Al-Quran rukun iman yang keberapa, Bu? Bingung ya Bu ya? Ibu tuh bingung antara nomor 2, 3, 4. Ini malaikat dulu, apa Rasul dulu, apa kitab dulu. Ibu lagi ngitung aja dari tadi saya perhatikan. Cara ngapalnya gini, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, itu kan 4 Bu Ibu ya. Yang ketukar kan itu tuh Bu, Allah pasti jelas. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, kedua kepada para malaikat, baru yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat turun kepada Nabi siapa Bu? Taurat. Ibu udah bagus jawabannya, Musa. Cuman ditanya ulang Taurat, langsung berubah Zabur, Daud. Ibu cluenya biar gampang, biar nggak ketuker. Taurat, Musa, kan Zabur tuh pakai wawu, Daud gitu. Ya, biar nggak ketuker tuh kita harus tahu tipsnya. Jadi kalau Taurat turun kepada Nabi Musa, Zabur turun kepada Nabi Daud. Injil, nah mantep banget pas Injil, mantep banget, hafal banget.
Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Al-Quran yang 3 itu dilengkapi dengan Al-Quran. Yang murni, yang asli tinggal Al-Quran. Maka konsekuensi kita beriman dengan Al-Quran ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama dekat dengan Al-Quran. Cara dekatnya bagaimana? Yang saya sampaikan hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Gini Ibu, semua yang bersentuhan dengan Al-Quran, semuanya yang bersentuhan dengan Al-Quran itu Allah muliakan. Bulan Ramadan mulia karena bulan turunnya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar mulia karena malam turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril mulia karena yang membawa Al-Quran. Rasulullah mulia karena mukjizatnya Al-Quran dan akhlak beliau adalah Al-Quran. Kita mulia kalau mau dekat dengan Al-Quran. Semua Ibu, semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu Allah muliakan. Bahkan kita belajarnya saja disebut sebaik-baik kalian adalah yang belajar, disebutnya belajar dulu Ibu, baru mengajarkan. Tinggal pilih kita bisa atau tidak. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, jadi gurunya. Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, jadi muridnya. Atau tidak jadi guru, tidak jadi murid, tetapi kita selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kelak Al-Quran memberikan syafaat kepada kita Ibu. Ketika seorang hamba sedang diazab, apa kata Al-Quran? Ya Allah, hentikan azabmu ya Allah. Ya Allah, hentikan siksamu ya Allah, hentikan ya Allah. Kenapa? Dia sering membaca aku, kata Al-Quran. Dia sering menahan ngantuknya membaca aku, dan itu dia lakukan karena engkau ya Allah, hentikan siksamu. Pengen gak Bu ditolong sama Al-Quran? Pengen. Dan Al-Quran tahu siapa saja yang rajin baca. Al-Quran tahu siapa saja yang sering dekat sama Quran, sering bawa Quran, sering nyentuh Quran. Al-Quran tahu Ibu. Makanya rugi kalau kita tahu betapa Al-Quran bisa ngasih syafaat kepada kita, tapi kita nggak mau deket-deket sama Quran. Maka yang pertama, konsekuensi kita beriman kepada Al-Quran, dekat-dekat Ibu. Saya punya teman itu hafal, tapi kalau baca Quran dia membaca Quran. Saya tanya, Ustadz kan hafal Quran, kenapa kalau baca tetap membuka Al-Quran? Apa jawab beliau? Fat, saya juga pengen dapat pahala dari memegangnya, pengen dapat pahala dari megangnya, pengen dapat pahala dari menatap huruf-hurufnya, pengen dapat pahala dari menyebutnya. Coba Ibu bayangkan, setiap satu huruf itu Allah kasih 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim bukan satu huruf, tapi baknya, sinnya, mimnya, alif lam mim, alifnya, lamnya, mimnya, itu 10 kebaikan Ibu. Bayangkan kalau kita baca 1 lembar, bayangkan kalau kita baca 1 juz, bayangkan kalau kita hatam, berapa ribu kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Itu di bulan biasa. Kalau kita membacanya di bulan Ramadan, lebih dahsyat lagi Ibu, lebih dahsyat lagi. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran, karena kalau Al-Quran yang bisa nolong kita. Dia memohon kepada Allah, ya Allah hentikan azabmu ya Allah. Dia nahan ngantuknya karena membaca aku, dan itu dia lakukan karena engkau ya Allah, hentikan azabmu. Pengen ya Bu Quran ngasih syafaat buat kita, insya Allah semuanya dapat dari Al-Quran. Maka yang pertama, jangan jauh-jauh. Saya seneng kalau ngeliat ada teman-teman di kereta baca Quran gitu ya, di mobil baca Quran, kadang-kadang di masjid nunggu adzan maghrib buka Quran, haru sekali. Ibu, setiap kita ngeliat orang lagi megang Quran, lagi baca Quran tuh ada kecemburuan. Masya Allah, dia kok bisa ya. Jadi kalau kita nggak bisa baca Quran, jangan-jangan Al-Quran yang tidak mau kita sentuh Ibu. Jadi harus kita pegang.
Kenapa? Oh, Al-Quran mau kok kita sentuh, oh Al-Quran mau kok kita baca. Itu konsekuensi pertama, dekat dengan Al-Quran. Apa yang kedua? Yang kedua, mendidik diri dengan Al-Quran. Bagaimana mendidik diri? Kita kadang-kadang blank, Ibu. Jadi ini gimana ya jadi anak yang baik? Kata Allah ada di dalam surat Al-Isra ayat 23, 24. Kalau mau jadi anak yang baik, lakukan, amalkan di surat 17 ayat 23 dan 24. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah menyembah Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua itu nempel, Ibu. Dua-duanya hukumnya wajib. Maka kita terkadang perlu mendidik diri, mencari cara bagaimana agar orang tua kita bahagia, bagaimana agar orang tua kita bisa bangga punya anak seperti kita. Apalagi anak-anak perempuan, Masya Allah, anak perempuan itu menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Saya senang kalau ada anak-anak perempuan udah pakai jilbab, ya. Itu orang tuanya itu terhindar dari api neraka karena anaknya sudah bisa menjalankan perintah Allah. Kalau ibu-ibu punya anak perempuan, terus terang sama anak perempuan, nak, ibu pengen dapat surga dari kamu, nak. Makanya ibu agak ketat mendidik kamu, karena kamu menghalangi ibu dari api neraka. Dulu saya sempat cemburu dengan abang-abang. Karena kalau abang-abang pergi silahkan, main silahkan. Tapi kalau saya ketat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sampai saya protes, ayah kenapa sih ya? Kok Fatihah kok selalu dilarang ini, dilarang itu gitu ya. Jawaban beliau apa? Ayah pengen dapat surga lewat Fatihah. Gitu. Karena punya anak perempuan 2, bagus mendidiknya, surga buat ayah. Ayah nggak nyari yang lain. Jadi kalau kita punya anak perempuan, itu bicaranya begitu. Anak saya balik lagi, Bu, protes lagi karena anak perempuan saya 1. Kenapa sih Umi aku harus dilarang ini, dilarang itu? Saya sampaikan, Umi pengen masuk surga lewat kamu, nak. Karena kamu anak perempuan yang bisa menghalangi orang tua dari api neraka. Yang hadir di sini mayoritas perempuan. Insya Allah hadirnya kita menghalangi orang tua kita dari api neraka, Masya Allah. Jadi didik diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran nyuruh kita berbakti sama orang tua. Al-Quran nyuruh kalau orang tua kita sudah usianya senja, apa kata Allah? Jangan menghardiknya. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Jadi kalau orang tua kita usianya sudah tua, kita nggak boleh bilang uff. Berapa huruf sih? 2, alif dengan fa. Uff itu nggak boleh. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Itu nggak boleh, 2 huruf. Saja tidak boleh, apalagi 1 kalimat. 2 huruf saja kita nggak boleh. Maka ada seorang ulama yang mengatakan kalau sama orang tua itu rendahkan suaranya, dan Allah memerintahkan itu. Wakhfid lahuma janahadzul janah, itu sayap. Kalau sama orang tua tuh sayapnya direndahin. Orang tua kita nggak punya titel, tapi bisa mencetak kita punya titel. Rendahkan suara kita. Dia rapuh. Orang tua kalau udah tua, rapuh hatinya. Suaranya keras sedikit, nangis dia. Hindari bersuara keras di hadapan orang tua kita. Maka didik diri dengan Al-Quran. Terus ibu-ibu juga bingung, gimana sih jadi istri yang baik gitu. Ada di surat An-Nisa ayat 34. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang solehah adalah istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga kehormatan ketika suami tidak ada. Para suami itu bahagia banget punya istri solehah. Dan istri soleha itu ada di hadapan saya semua. Bahagianya suami, Bu, punya istri yang baik. Suami itu
pengen punya ini, pengen punya itu, tetapi ketika dia punya istri solehah di rumahnya udah nggak pengen yang lain. Menatap wajah istrinya udah bahagia ya Bu. Istri solehah bagaimana? Kata Rasulullah, menyenangkan bila dipandang. Tutur katanya indah, menghibur. Ada uang, nggak ada uang, tenang aja ayah, rezeki Allah yang ngatur gitu. Kalau misalnya diuji lewat suami, ya Allah, suami hamba lagi kepleset sedikit, ampuni ya Allah, dan kuatkan hamba memaafkannya gitu. Namanya juga manusia. Kepleset lagi, ya Allah dia kepleset lagi ya Allah. Gimana dong ya Allah gitu. Ya Allah, lapangkan hati hamba memaafkannya gitu. Biasanya kalau udah dua udah ngos-ngosan tuh maafinnya ya Bu. Pas ketiga apa? Ya Allah, hamba gak kuat ya Allah. Udah mulai gitu. Tapi kita pengen kan Bu, pengen banget dapat stempel istri yang solehah. Karena kalau kita solehah, suami redho, ibu bisa masuk surga lewat pintu mana saja yang kita mau. Cuma 4 Bu, cuma 4 tapi mengamalkannya Masya Allah. Apa saja yang 4 ini yang perlu kita lakukan? Pertama, sholat 5 waktu. Kedua, puasa bulan Ramadan. Nah yang ketiga, menjaga kehormatan. Dan yang keempat, taat kepada suami. Kalau 4-4-nya sudah kita lakukan, maka kita bisa memilih surga lewat pintu mana saja yang kita mau. Jadi kadang-kadang ego kita tahan ya Bu. Kita kadang-kadang nangis Bu. Orang berumah tangga kan tidak seindah drama Korea. Jadi nggak happy ending terus kan Bu. Kadang-kadang sad ending gitu ya. Endingnya sedih gitu. Penuh dengan tangisan gitu. Memang qadarullahnya begitu. Jadi kalau ibu punya suami masih sayang, masih ya agak gimana gitu ya. Mungkin versi kita nih Bu, versi kita nyebelin gitu. Sebetulnya dia juga berpikir kita nyebelin banget Bu gitu. Dia cuman ngeliatin kita aja, ya Allah istriku nyebelin banget gitu. Cuman dia diam. Dia ikut aliran kebatinan gitu. Tekanan batin tiba-tiba sakit gitu Bu. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 34, suami soleh ada, istri solehah juga ada. Terus bagaimana jadi orang tua yang soleh-solehah? Nanti lihat tuh Bu di surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Panjang Ibu, hampir 1 halaman. Kalau lagi punya masalah bagaimana? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Jadi konsekuensi yang kedua, mendidik diri dengan Al-Qur'an. Ibu saya sharing sedikit. Ibu kalau lagi punya masalah, coba ibu baca Quran. Ibu baca Quran, kalau udah paham artinya enak ya. Kalau belum ibu perhatikan terjemahannya, baca terjemahannya. Masya Allah. Ibu tahu surat yang kita baca itu solusi dari Allah. Solusinya. Tiba-tiba ayat itu pas banget buat kita. Kita lagi punya masalah dengan pasangan atau dengan orang tua atau dengan anak, kita baca tuh, kita kan sedih ya Bu ya, sedih, cuma bisa nangis lah. Perempuan kan memang kerjanya nangis gitu ya, bahagia nangis, sedih apalagi nangis terus gitu kan. Lagi nangis baca. Ya Allah Ibu, itu solusi. Semakin banyak bacaan yang kita buka Ibu, solusinya semakin banyak. Makanya dia syifaul qulub, obat hati. Jadi kalau gelisah ibu ambil aja Quran, ibu baca. Ada masalah ambil lagi Al-Quran, ibu lihat ternyata artinya itu semuanya solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu konsekuensi yang kedua. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu menerima hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena banyak yang masih protes dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ibu-ibu protesnya ayat apa? Iya, ayat poligami, protes
protes mulu. Bahkan ada yang nanya, ya Allah Bu Fatia, lagian sih ya Bu ya ada ayat poligami ya Bu, jadi suami tertarik untuk berpoligami. Enggak begitu. Ayat poligami itu sebuah solusi untuk orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Seperti ayat utang piutang. Ada kan Bu ayat utang piutang, ayatnya paling panjang, satu ayat tapi satu halaman. Bukan berarti lagian sih ada ayat utang piutang jadi aku ngutang, enggak begitu. Yang tajir melintir enggak ngutang enggak apa-apa, semuanya serba cash, beli rumah cash, mobil cash, semuanya cash. Tapi yang elit, ekonomi sulit, dia pengen punya rumah nyicil kan gitu Bu, pengen punya mobil nyicil, atau dia pengen makan sehari-hari ngutang. Makanya disuruh sama Allah apa? Catat semuanya, dicatat. Yang dicatat yang mana? Yang versi kita lumayan nominalnya. Kalau misalnya kita mau beli, ada bazar kan tuh Bu ya di masjid, terus ada nasi sebungkusnya 10.000, itu nggak usah dicatat kali Bu. Sebentar ya, minjem berapa tadi? 10.000 ya, saya cari kwitansi dulu ya sebentar. 10.000 kayaknya repot. Yang nominalnya lumayan gitu, yang kalau nggak dibayar kita takut, khawatir gitu, khawatir nggak dibayar gitu. Tapi kalau nggak dicatat, ketika ditagih, Bu saya pengen itu nanya titipan, kan kalau orang belum bayar hutang kan masuk surganya di pending gitu Bu nagihnya Bu. Biar Ibu nggak di pending masuk surganya, biar kita sama-sama masuk surga, Ibu kemarin minjem uang gitu, berapa? 1 juta. Hah? 100? 1 juta Bu, orang 100. Nah catatannya bisa dikeluarin tuh Bu, ini loh catatannya. Nah makanya Allah menyuruh kita mencatat. Saya punya om almarhum, itu even nominalnya kecil Bu, dicatat. Kenapa? Menjalankan yang Allah suruh aja gitu. Gak apa-apa kan Fat? Iya gak apa-apa gitu. Nanti kalau udah bayar disobek kwitansinya, walaupun cuma 500.000 atau 200.000, dicatat bersama beliau Bu. Kenapa? Mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang ketiga, konsekuensi kita beriman dengan Al-Quran, menerima hukum-hukumnya. Ada lagi perempuan yang gak terima dengan ayat waris. Kenapa? Karena ayat warisan laki-laki dapat 2 kali lipat, perempuan dapat 1. Ini juga sama nih, emak-emak protes aja. Kenapa sih Bu harus dapat cuma setengah, laki-laki kok 2 kali lipat dari kita? Karena laki-laki ketika mendapatkan warisan dia harus berbagi kepada siapa? Istrinya, anaknya, saudaranya. Ketika ibunya butuh bantuan, dia yang memberi. Sementara kita perempuan dapat cuma setengah Bu, tapi buat kita semua. Maka diusahakan ya Bu, kalau baca Quran terima dulu, jangan protes dulu. Kita buat simulasi, misalnya kita beli sepatunya kekecilan, apakah sepatunya yang kita ganti atau kakinya yang kita potong gitu. Seperti itulah ketika kita membaca Al-Quran. Ini kayaknya ada yang belum pas nih, otak kita yang harus diperbaiki. Karena Al-Quran itu memang Masya Allah Ibu, benar-benar hudal linnas, dia ngasih petunjuk Bu, ngasih petunjuk. Gak mungkin Allah memberikan rambu-rambu yang menyusahkan hambanya, tidak mungkin. Makanya Al-Quran itu penuh hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu banyak peraturan atau rambu-rambu Allah itu yang kalau kita dengar itu bisa menyejukkan, bisa menyentuh. Makanya Rasulullah SAW kalau berbicara, karena akhlak beliau adalah Al-Quran, itu bicaranya disesuaikan dengan audiensnya. Kadang-kadang kaulan layyina, lembut, kadang-kadang kaulan maisura, perkataan yang mudah dicerna, mudah dipahami, kadang-kadang kaulan baligha, perkataan yang nyentuh ke dalam hati. Kenapa? Karena yang beliau sampaikan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita bisa perhatikan, nikmat banget kalau kita bisa memahami isi Al-Quran. Terus yang keempat apa Bu? Yang keempat, membumikan Al-Quran.
Jangan anggap Al-Quran masih di langit. Coba kita sosialisasikan. Ini pernah ibu saya mengajar di salah satu kantor, satu lift dengan non muslim. Mereka dengan bangga bawa kitab mereka, bangga sekali bawa kitab. Kita, saya perhatikan, oke, nggak ada yang bawa kitab, semoga di HP ada yang download, itu harapan saya. Ngajilah kita, qadarullah ngajinya satu lantai ibu, di sebelah sana yang noni, sebelah sini yang muslim. Ketika saya bilang tolong buka surat ini, buka surat itu gitu ya, mereka tengok-tengok semuanya, ada enggak di HP-nya, di gadgetnya Al-Quran. Sedih banget ibu dengernya. Terus HP isinya apa, sampai saya bilang tolong buka gitu, terjemahan surat ini, ayat ini. Tengok-tengok mereka semuanya bu, ternyata HP mereka belum di-download Al-Quran. Sedih ibu. Sementara di ruangan sebelah dengan bangga mereka menyuarakan gitu ya bu ya, dengan organnya, dengan ininya, sementara kita nggak bawa kitab suci, nggak ngedownload juga di HP. Saya tuh langsung sedih. Mereka membahas diri dengan bangga, kita jarang-jarang bu, jarang-jarang kita bertanya begini, iya tadi tilawahnya sampai surat apa gitu. Iya pembahasan Nabi Yusuf itu kisahnya di mana ya, jarang kan bu. Yang ada baju lebaran tahun ini berapa baju lebarannya, tadi sahur masak apa, jarang membahas Al-Quran. Padahal kan enak kalau misalnya kita bilang aku baru juz 10, iya aku baru juz 5, besoknya dia semangat, wah temanku udah 10, masa aku baru 5, semangat kan bu gitu. Jadi para sahabat itu termotivasi satu sama lain, memotivasi satu sama lain. Makanya ditanya bagaimana kabar imanmu begitu. Jadi kita bumikan Al-Quran, jangan sampai kita malu takut dibilang solehah kalau baca Quran gitu. Gak apa-apa dibilang solehah daripada tolehah kan gitu. Maka gak apa-apa misalnya ibu sambil nunggu azan maghrib atau sambil nunggu zuhur, buka. Jangan malu-malu, memang tugas kita membumikan, mensyiarkan Al-Quran. Jangan lagi ngerumpi, jelas banget suaranya. Pas ngaji, malu-malu. Memang diusahakan bu, kalau baca Quran itu di tempat yang menyendiri. Kalau di tempat yang banyak kita kenal, kita baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu gitu deh, ngobrol deh bu. Ibu tinggal di mana memang? Ngobrol deh itu bu. Jadi di tempat-tempat yang kita jarang. Terus diusahakan juga kalau baca Quran, kalau kita kan juz ya bu ya. Kalau para sahabat itu surat. Misalnya berhenti di surat Yusuf, berhenti di surat gitu. Kalau kita kan juz ya, itu pun ngebet mulu ngebet. Ya Allah berapa lagi sih? 1, 2. Ngebet mulu ngebet. Ngitungin berapa lagi ke juz tersebut begitu. Jadi baca sama ngebet seringan ngebetnya. Kalau nggak ngebet ngeliatin jam berapa sih Allah, kayaknya udah lama banget, baru 10 menit udah ya Allah ngeliatin jam terus gitu. Sebenarnya ini menurut Utsman bin Affan, orang kalau baca Quran sering puas, udah cepat puas gitu bu, udah pengen selesai gitu. Apa kata Utsman bin Affan? Hatinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi orang yang hatinya baik, dia menikmati gitu, menikmati baca Quran, dan itu perlu doa ya bu. Maksudnya ya Allah berikanlah kami kekuatan untuk dekat dengan Al-Quran gitu. Jadi memang minta biar deket gitu. Kita baru 2 ayat, itu pun atraksinya banyak kan bu, bantal, kacamata, kalau malam-malam air, cemilan, ya Allah. Bacanya 2 lembar, shadaqallahul azim. Targetin ya bu, sama-sama hatam 1 kali atau hatam 2 kali gitu. Bebas mau 3 kali silahkan ibu. Saya punya asisten rumah tangga, suaminya itu
Sehari bulan biasa Bu itu tiga juz. Bulan Ramadan bisa 5. Cemburu Bu, kok bisa sih Mbak, bacanya kapan aja Mbak? Saya suka nanya gitu, jam segini, jam segini, jam segini gitu. Kalau Imam Syafi'i malam hatam 1 kali, pagi hatam 1 kali. Selama bulan Ramadan beliau hatam 60 kali. Kita mau 1 kali aja ya Allah, berat ya Bu ya. Ngos-ngosan kita rasanya. Maka bumikan Al-Quran. Yang keberapa tuh Bu? Yang terakhir, yang kelima adalah mengamalkannya. Mengamalkan isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada informasi tentang penciptaan kita, informasi tentang perintah dan larangan. Jadi perintah dan larangan itu ujian. Ibu bisa buka surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu surat ke-67. Neng tolong dibacakan artinya. Surat 67 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, silakan. 67 Bu. Surat 67. 67 surat Al-Insan. 67 Al-Muluk Bu. 76. Kalau lagi puasa ngetes 76 ayat ke? ngetes ternyata pada fokus. Ayat berapa? 76 ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami menjadikan dia mendengar dan melihat. Iya. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada pula yang bersyukur, ada pula yang kufur. Iya. Ini surat ini disebut surat Al-Insan karena di ayat pertama Allah bertanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Maksudnya gini, dulu kamu tuh nggak punya nama gitu. Nggak ada yang bisa disebut, ada masa di mana tuh kamu nggak bernama gitu, cuma setetes mani yang hina, cuma dari setetes mani yang hina. Allah saking sayangnya sama kita, setetes mani yang hina itu dirubah, dijadikan bayi yang molek, yang lucu, yang setiap orang tua melihatnya bahagia, tersenyum gitu ya. Tapi jangan salah, dulu kita bukan siapa-siapa, bahkan tidak bernama gitu. Dan dikatakan di sini bahwa kita diciptakan dari apa? Min nutfatin amsyaj, dari mani yang bercampur. Kemudian nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami, kata Allah, mengujinya. Ujiannya lewat apa? Lewat perintah dan lewat larangan. Maka karena ada perintah itu sifatnya bisa wajib, bisa sunnah. Larangan bisa makruh, bisa haram. Itu ujian tuh Bu. Kita mau ngerjain atau tidak, kita mau ninggalin atau tidak, begitu. Tetapi Allah menjadikan atau memberikan kita ada pendengaran, ada penglihatan. Ini harus dioperasikan nih Bu nih. Anggota tubuh kita, akal, hati itu membantu kita mau milih yang mana. Jadi nggak bisa seseorang itu mengatakan, Mas jadi pencuri takdir, nggak bisa Bu. Kenapa? Memang ada ujian. Ujiannya itu bisa bentuk perintah, bisa bentuk larangan gitu. Coba nanti dari perintah dan larangan ini kita mau ngamalin enggak gitu maksudnya. Coba nurut atau tidak. Namun Allah memberikan perangkatnya, ada akal, ada pendengaran, ada penglihatan, ada mata hati. Maka di sini dikatakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah itu ngebimbing Bu jalannya.
Tetapi ada yang bersyukur, ada juga yang kufur. Yang bersyukur gini, ya Allah, alhamdulillah, betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kami ya Allah. Dia saking bersyukurnya kepada Allah, maka semua perintah Allah dia jalankan, semua larangan Allah dia tinggalkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau bersyukur kan malu Bu, menentang. Kalau nggak nurut malu gitu. Kita dibesarkan sama orang tua, sebagai bersyukur, sebagai rasa syukur kita berbakti kan Bu. Kita dikasih transferan sama suami, terus malu kan Bu kalau nggak nurut gitu. Apa saja dalam bentuk syukur itu menuntun kita untuk menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka dikatakan di sini imma syakira. Ada yang bersyukur, ada juga yang kufur, yang menentang Allah tuh ada gitu. Nah, terus bagaimana kita? Kata Allah, aku ilhamkan ke dalam jiwa kalian. Apa? Sifat fujur dengan sifat takwa. Jadi jiwa kita disempurnakan gitu ya Bu ya. Ada kecenderungan berbuat dosa, ada kecenderungan berbuat takwa. Tapi dikasih konsekuensinya. Setelah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dikasih tahu sama Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau menyucikan hatinya atau menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Kata Allah, silahkan. Kalau kalian memilih jalan ke kanan, surga buat kalian. Tapi kalau kalian memilih jalan ke kiri, neraka buat kalian. Kenapa ada surga dan ada neraka? Allah itu menghukum gitu ya, atau membalas seseorang dengan neraka, itu bentuk adilnya Allah. Allah maha adil, yang taat dikasih surga gitu ya, yang nggak taat dikasih neraka. Tapi kan sudah dapat informasi sebelumnya. Berbeda dengan surga, Allah itu ngasih surga karena rahmatnya, karena sayangnya sama kita, disediakan surga buat kita. Maka ketika Allah menyebut surga, itu dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 133, 134, 135. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kepada ampunan dan kepada surga gitu ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu memang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang takut sama Allah. Kalau dilihat ibadah kita, ya nggak sebanding dengan surga Ibu. Salat nggak banyak-banyak banget, nggak khusuk-khusuk banget gitu kan. Sedekah juga nggak banyak-banyak banget, sama orang tua, sama suami nggak taat-taat banget gitu kan. Tetapi dibayar surga oleh Allah. Betapa rahmat Allah luasnya luar biasa. Sementara kalau neraka itu adilnya Allah, karena dia dulu nggak nurut gitu. Allah itu maha adil. Baru niat berbuat buruk, baru niat Bu, nggak dicatat sama Allah. Tetapi ketika melakukan keburukan, dicatat hanya satu. Berbeda dengan kebaikan, baru niat saja semalam, besok saya mau ngaji ke Darussalam, baru niat Ibu, dicatat sama Allah satu. Terus tiba-tiba dia benar-benar hadir di sini, dicatat 10. Bayangkan, Allah itu mencatat kebaikan dengan cinta dan mencatat keburukan dengan adil. Jadi adanya neraka itu sebagai bentuk keadilan Allah, dan adanya surga bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka di dalam Al-Quran ini, kenapa kita harus amalkan? Karena dia lentera buat hidup kita. Lentera, dia lampu yang menenteramkan hati, yang menjadi penunjuk jalan hidup kita, yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka dikatakan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Apa Bu? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka setiap isi Al-Quran ini
penjelasan buat kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Jadi 5 konsekuensinya ya Bu, ingat nggak Bu? Yang pertama apa Bu? Dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, mendidik diri dengan Al-Quran. Yang ketiga, menerima hukum-hukumnya. Yang keempat, membumikan atau mensosialisasikan Al-Quran. Dan yang terakhir, mengamalkannya. Dari 5 ini yang paling gampang yang mana Bu? Nomor 1. Oh, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu Darussalam bilang gampang semua Bu Fatia, alhamdulillah. Baik, nggak terasa jam 11 sudah. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan atau tambahan, ada pengurangan, ada. Kalau nggak ada pertanyaan, ibu jangan mikirin pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustazah Fatia, Ustazah kesayangan ini. Tadi disampaikan bahwa izin bertanya Ustazah. Suaranya di mana ya? Oke, oh Bu. Tadi disampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan perubahan takdir. Pernah tahu dalam sebuah kajian bahwa sebelum manusia diciptakan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun yang lalu. Sehingga suaranya agak feedback ya, suaranya agak kurang jelas ya. Diulang Ustazah? Gimana ya? Agak jauh atau dekat ya? Iya memang feedback. Oh dekat. Atau saya Jadi, aja ya. Ibu dengar nggak? Iya memang feedback. Feedback ya? Ya. Iya lanjut. Jadi tadi terkait dengan bulan Ramadan adalah bulan perubahan takdir. Dalam sebuah kajian pernah menerima bahwa sebelum diciptakan manusia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelumnya. Jadi menurut saya itu sudah given. Apakah dalam Ramadan ini dengan doa-doa kita takdir bisa berubah? Oh iya, baik. Kemudian masih ada lagi Ustaz. Jadi tadi jika membaca Al-Quran mendapat kebaikan 1 huruf 10. Itu apakah terkait dengan misalnya kita membaca tajwidnya betul, makhrujul hurufnya betul, atau kalau salah-salah apakah juga kita mendapatkan 10 kebaikan? Iya, baik. Ibu kedengeran ya, saya ulang lagi. Malam saya sampaikan tadi, malam Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir. Sebetulnya Lailah itu artinya malam. Jadi Lailatul Qadar itu malam gitu ya Bu ya. Jadi Lailatul Qadar itu malam perubahan takdir. Ayatnya di surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, apakah malam Lailatul Qadar itu dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu hitung saja 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 83 atau 84 gitu. Nah, ibadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Nah, ada yang menafsirkan malam kemuliaan itu adalah malam perubahan takdir. Mengapa? Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam itu malaikat itu turun naik Ibu, bukan turun saja, turun naik mendengarkan doa-doa kita. Kita minta apa nih, didengarkan sama malaikat, malaikat lapor lagi ke Allah, ya Allah hambamu minta ini ya Allah, kata Allah kabulkan, turun lagi ke bumi. Nanti yang ini minta lagi, naik lagi ke atas, begitu seterusnya. Takdir yang mana? Karena kita tidak pernah tahu.
takdir yang mana yang bisa dirubah dengan doa dan takdir yang mana yang tidak bisa dirubah dengan doa. Tugas kita do it, doa yang indah, gitu kan, usaha yang maksimal, ikhlas menjalankannya dan tawakal dengan hasilnya. Karena kita tidak tahu maka kita perbanyak doa. Memang ada ulama yang berpendapat ya sudah takdir nggak bisa dirubah, tetapi ada yang berpendapat takdir itu bisa dirubah dengan doa, tepatnya pada Lailatul Qadar ini. Jadi karena malaikat turun naik gitu ya Bu ya, termasuk malaikat Jibril mengatur urusan hamba-hamba Allah. Maka ibu kalau yang feeling atau spiritual kita lagi bagus, ibu malam itu tercium aroma wangi yang luar biasa. Wangi banget Bu. Itu ribuan malaikat itu turun ke bumi Bu. Turun ke bumi mengatur semua urusan itu dengan izin Allah. Crowded sekali Bu urusan di bumi itu Bu. Makanya diusahakan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir kita tidurnya nggak usah banyak-banyak gitu. Saling mengingatkanlah di grup teman-teman. Bangun malam kedua 1, bangun malam kedua 3, begitu seterusnya, karena boleh jadi ada takdir-takdir kita yang berubah, takdir buruk berubah ke takdir baik gitu. Jadi malam Lailatul Qadar jangan disia-siakan, karena memang Al-Qadar itu takdir gitu, ketentuan, ketetapan Allah, malam ketetapan Allah. Jadi insya Allah bisa gitu ya. Terus bagaimana yang baca Quran? Kalau pahala kan hak prerogatif Allah ya. Tetapi minimal kalau orang yang bacanya terbata-bata dapat pahala 2 kali lipat. Dia nyebut kho, muntah dulu kho, baru keluar. Nggak lancar, tapi dia mau belajar. Itu dapat pahala 2 kali lipat. Sementara yang bacanya lancar, kelak dibangkitkan bersama para malaikat insya Allah. Jadi pengen dong kita dibangkitkan bersama para malaikat. Demikian jawabannya. Baik, dari kertas yang saya pegang ya, izin bertanya, saya selalu berusaha membaca Al-Quran setiap hari 1 juz, alhamdulillah. Saya merasa hati menjadi tenang dan ada semacam kekuatan dalam diri saya untuk lebih kuat dalam menghadapi cobaan hidup. Ketika ada kesibukan sehingga tidak sempat baca, hati menjadi gelisah, seperti ada yang kurang. Pertanda apakah ini Ustazah? Pertanda hati Anda sedang gelisah. Oh enggak, gini. Berarti pertanda dia butuh dekat dengan Al-Quran gitu. Dia sudah jatuh cinta dengan Al-Quran. Makanya kalau enggak baca Quran dia gelisah gitu. Terus gimana dong kalau kita sibuk? Minimal kan ada yang hafal kan? Ayat kursi hafal, 3 kul hafal. Jangan karena sibuk sampai ayat pun nggak baca gitu. Yasin hafal misalnya, atau Al-Mulk hafal. Yang hafal-hafal itu yang dibaca. Jangan sampai ketika kita sibuk nggak sempat baca Quran, tapi nggak sempat hafal. Kan Alhaakumut Takatsur hafal, misalnya gitu, Ad-Duha hafal. Tetap bibir ini dibasahi dengan surat-surat pendek yang kita hafal. Jadi nggak mentang-mentang sibuk sampai tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Sayang, tetaplah berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya orang tua dulu ada beberapa surat yang dia hafal. Nyuci piring baca Yasin, nyapu baca Al-Waqiah, masak baca Al-Mulk. Kenapa? Lidahnya itu basah terus dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita nggak hafal dengan surat-surat yang panjang tadi, kan bisa kan dengan surat-surat yang pendek saja begitu. Ya, itu terkait biar nggak gelisah. Jadi usahakan untuk dekat. Kemudian yang kedua, tips wanita yang sedang haid agar mendapatkan Lailatul Qadar bagaimana? Kalau lagi haid, tetap bangun. Ibu kalau doa kan nggak dilarang lagi haid. Terus biar doanya nggak bolak-balik itu lagi. Kita suka bingung tuh berdoa, apalagi ya gitu kan Bu. Ibu kalau orang tawaf berapa kali? 7 kan, orang tawaf 7 kali. Ibu buat ring 7 putaran dalam doa.
Ini tips saja biar nggak bolak-balik. Yang pertama itu buat diri sendiri doanya. Minta kesehatan, minta bahagia dunia akhirat, minta rezeki, minta mudahkan sakaratul maut, semuanya. Minta dunia, minta akhirat, itu nomor 1. Terus baru kering 2 nih Bu, udah diri sendiri baru kering 2. Buat siapa? Pasangan. Pasangan itu kalau yang sudah dapat didoakan biar sehat, biar hidayah melekat dan seterusnya. Kalau yang belum kan bisa minta pasangan yang soleh. Itu nomor 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga buat orang tua, berarti yang sudah menikah, buat mertua, buat anak-anak. Ini ring 3 nih Bu. Jadi kita berurutan, diri sendiri, pasangan gitu ya. Ring 3 orang tua, mertua, anak. Ini buat yang sudah menikah. Baru ring 4 nih Bu. Ring 4 itu keluarga besar. Adik kakak kita, om tante kita, itu sebut ipar-ipar kita, itu sebut. Kalau kita nggak hafal nama mereka, minimal kita sebutkan, ya Allah berkahi rezeki adik kakak dan om tante saya. Sebutkan Ibu, jangan buat sendiri Ibu. Semuanya kita rangkulkan. Kenapa? Karena mereka ketika kita doakan, apa kata malaikat? Begitu pula untukmu. Maka doakan adik kakak, keluarga besar, itu sebut dalam ring keempat. Ring 5 siapa? Ring 5 itu tetangga dan teman-teman kita. Teman yang sering ngajak ke pengajian siapa? Sebut namanya. Teman yang sering bantu kita siapa? Terus kalau ada teman yang nyebelin, nggak usah didoakan yang buruk. Nih mumpung Lailatul Qadar nih gitu. Jangan. Doakan yang baik, lembutkan hatinya, satukan niat kita dan seterusnya. Itu teman, tetangga disebut di ring 5. Terus ring 6 siapa? Ring 6 itu saudara setanah air. Ya Allah, jadikanlah umat Islam di Indonesia bersatu. Kasih kemudahan, kasih kekuatan, berikan kesabaran. Doakanlah semua saudara-saudara kita di Indonesia, doakan. Baru ring terakhir, ring yang ke-7, doakan umat Islam di seluruh dunia. Palestina gitu ya Bu ya, negara-negara minoritas itu didoakan. Mereka saudara kita. Pengen banget ya Bu ya, kita dapat pahala dari mendoakan mereka. Nih kalau kita lihat saudara kita di Palestina itu ujiannya lengkap ya Bu, kelaparan, kekurangan harta, lengkap ya Bu ya, tempat tinggal nggak punya, itu luar biasa. Termasuk Ibu doakan juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ya Bu, yang kebanjiran, yang kebakaran dan seterusnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi demikian ya, sedekah boleh, berdoa boleh, baca terjemahan Quran boleh, lakukan, sholawat boleh gitu, zikir boleh. Yang nggak boleh kan cuma sholat, puasa sama baca Quran gitu. Saya mempunyai anak angkat saat ini usia 10 tahun dan sudah keluar dari pondok pesantren, tidak mau sekolah. Ini tulisan dokter lain memang ya. Di rumah pun ada yang bisa bantu baca nggak ya Neng? Mungkin saking cepet-cepetnya. Di rumah pun tidak mau tidur atau apa nih, nggak mau ngaji gitu ya. Apakah bila anak angkat berbuat dosa, saya sebagai ibu angkatnya menanggung dosanya? Gini, jika anak itu ada di rumah kita dan dia bikin dosa, kita biarkan, kita berdosa. Berarti ada pembiaran di rumah tersebut. Tetapi kalau kita sudah ingatkan, kita sudah ajak mereka untuk melakukan kebaikan, tetapi mereka tidak mau melakukannya, gugur kewajiban kita. Nanti di hari kiamat kan kita masing-masing kan menghadap Allah, mempertanggungjawabkannya masing-masing. Anak angkat atau anak kandung
saudara, siapapun yang tinggal di rumah kita, jika melakukan dosa itu perlu ada yang mengingatkan. Kalau mereka tidak dengar, ya sudah, gugur kewajiban kita. Tetapi kalau kita maksimal, itu pahalanya besar. Berharap sekali dia mendapatkan hidayah lewat kita. Kenapa? Kalau dia mendapatkan hidayah lewat kita, pahalanya dunia beserta isinya, udah kaya kita. Jadi jangan ditinggalkan, even sudah gugur tetapi tetap maksimal untuk diajak kepada kebaikan. Selanjutnya, bagaimana cara wanita halangan? Sama ya dengan yang pertanyaan kedua tadi. Terus saat tadarus, saat halangan, apakah boleh melalui HP? Diusahakan tidak. Jadi tetap baca terjemahan saja gitu. Terakhir, assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bila mana orang tua atau lansia kita ingatkan atau kita ajak sholat atau mengaji, tapi jawabannya ya sholat sendiri, ya ngajilah, tapi ketika kita perhatikan tidak melakukan, gitu ya. Usia lansia 86 tahun, padahal kita sudah halus mengajaknya, bagaimana baiknya? Kalau orang tua seperti ngajak anak lagi, sholat yuk bu gitu, ibu ngaji yuk gitu. Kalau dia sudah mau sholat, alhamdulillah. Ngaji kadang-kadang kan matanya tidak terlalu awas, apalagi usia sudah 86. Dengarkan saja murotal di telinganya, dengarkan murotal. Terus kemudian kita kalau ngaji baca Quran dekat orang tua begitu. Mungkin berbeda bu antara kita dengan usia orang-orang yang sudah lansia, mungkin lelahnya berbeda gitu ya, matanya berbeda. Dengarkan murotal atau kita ngaji di samping dia saja, demikian. Terakhir ya, izin bertanya, bolehkah membaca Al-Quran di HP tanpa berwudu karena dalam perjalanan naik angkutan umum? Boleh. Kalau Imam Syafi'i kalau nyentuh atau baca Quran itu berwudu, itu pahalanya berbeda dengan tidak wudu begitu. Tapi kalau imam yang lain membolehkan membaca Al-Quran tanpa berwudu. Yang kedua, bolehkah membaca Al-Quran tapi tidak menutup kepala, tidak memakai mukena? Baiknya ada etikanya ya bu, etika menghadap Allah, etika membaca Al-Quran, di antaranya wudu, nutup aurat gitu, kemudian menghadap kiblat gitu, itu etikanya. Tapi kalau kita lagi sambil nyapu gitu, bukan membaca kan berarti gitu ya, itu nggak apa-apa. Diusahakan kalau kita membaca Al-Quran itu adab-adabnya dijaga. Kenapa? Pahalanya berbeda. Tapi kalau misalnya kita nyapu kan berbeda bu ya, biar bibir kita basah dengan ayat-ayat Allah, itu kan berbeda. Nyuci piring kan gak mungkin pakai mukena, pakai gitu kan repot. Minimal bibirnya basah karena murojaah begitu. Jadi kalau kita ada waktu, ada tempat nyaman, ibu ambil air wudhu, nutup aurat, kemudian menghadap kiblat begitu. Tetapi kalau kasus-kasus tertentu, misalnya nyusui nggak sempet gitu, terus gimana? Ya udah baca saja, hafal murojaah, sehingga telinga anak-anak itu bisa terdengar ayat-ayat suci Al-Quran. Demikian ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Terakhir saya mau cerita sedikit. Saya kemarin sempat dengar ya, ada seorang wanita, mungkin udah cerita tapi saya lupa. Ada yang namanya duha. Duha ini konsultasi kepada seorang syekh. Syekh, saya mimpi, dia bilang, saya mimpi ada sebuah bangunan besar atau taman yang besar gitu, bertuliskan jannah gitu, surga. Banyak yang masuk ke situ, banyak perempuan, anak-anak, bayi-bayi, banyak yang masuk ke situ. Terus saya pengen ikut masuk ke situ. Ketika akan masuk ke situ, ada yang manggil, duha gitu. Si ibu-ibu ngasih tahu, dipanggil gitu. Ketika saya nengok, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah merinding tuh saya dengernya ya, merinding. Syekhnya nanya kan,
bagaimana wajahnya? Dijelasin Bu, kuning langsat, matanya begini, hidungnya mancung kayak gitu ya Bu ya, dijelaskan. Sahih. Ustadznya nih langsung bilang sahih, itu Rasulullah gitu. Itu udah cemburu tuh Bu, ya Allah dia mimpi ketemu Rasulullah gitu. Terus kata Rasulullah apa? Duha, kamu jangan masuk dulu gitu. Kamu tunggu di sini ya gitu. Nanti kita bertemu lagi gitu. Tangan saya yang akan nuntun tanganmu masuk ke situ gitu. Ya Allah, itu mimpi ketemu Rasulullah saja udah sebuah kemuliaan ya Bu. Tambah lagi ada jaminan gitu Bu dari Rasulullah SAW. Saya cemburu banget dengernya. Kamu tunggu di sini gitu. Nanti kita ketemu lagi gitu. Tangan saya yang akan nuntun tanganmu masuk ke dalam surga ini gitu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali aku, kata Rasulullah SAW. Terus sayanya itu udah mulai nunduk ya Bu. Kok udah dapat jaminan kan enak Bu ya. Terus lantas bagaimana perempuan-perempuan itu? Perempuan yang masuk surga, anak-anak, bayi-bayi, itu saudara-saudara kita di Palestina. Mereka masuk surga tanpa hisab, kata syekhnya. Jadi makanya yang banyak itu perempuan, anak-anak, bayi-bayi gitu kan. Itu mereka istusyhida, yang syahid katanya. Mereka masuk surga tanpa hisab. Makanya engkau disuruh tunggu di sini gitu. Terus saya terbangun, kata Duha gitu ya, kata perempuan ini, saya terbangun dan saya kaget setelah saya lihat malam itu adalah malam 27 Ramadan. Sayanya langsung nangis Ibu, langsung nunduk ini. Kenapa itu malam Lailatul Qadar gitu. Terus dia bilang apa? Karar, berulang lagi gitu. Kapan kamu mimpi itu lagi? Tahun ini saya mimpi begitu lagi gitu. Ya Allah Ibu, itu amalan apa yang dia punya gitu ya Bu ya, sampai dia mimpi bertemu Rasulullah gitu. Mimpi mendapat garansi dari Rasulullah, sampai syekhnya nanya, amalan apa yang kamu punya gitu ya. Mudah-mudahan umur kamu panjang, amal kamu banyak, karena Rasulullah sudah menjamin kita akan bertemu lagi di tempat ini dan tangan saya yang akan nuntun gitu Bu. Itu kan berarti garansinya dari Rasulullah langsung. Kamu tunggu di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali aku, kata Rasulullah. Sampai ditanya, ujian kamu apa? Ujian kamu berat gitu. Sampai kamu bermimpi seindah ini. Dan yang lebih cemburu, berulang mimpi itu Bu. Dan berulang lagi Syekh gitu. Kapan? Tahun ini. Dan tepat malam 27 Ramadan. Merinding saya Bu. Apa amalan dia sehingga bisa bertemu dengan Rasulullah, mendapat jaminan gitu ya Bu ya. Dan dia menyaksikan jelas sekali gitu, bagaimana perempuan-perempuan itu masuk, anak-anak masuk gitu, bayi-bayi masuk ke dalam ruangan itu, ke dalam surga itu, dan ternyata mereka adalah saudara-saudara kita di Palestina yang mereka mati syahid Bu. Mereka syahid, mereka masuk surga tanpa hisab. Di manakah kita gitu ya Bu ya. Jadi kenapa saya sharing ini, kalau ada rasa yang apa ya Bu, ada rasa yang tersimpan itu enaknya ditransfer gitu ya Bu ya, biar kita termotivasi di Ramadan ini ada amalan unggulan yang bisa kita persembahkan untuk Ramadan, karena kita nggak pernah tahu, boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita nggak pernah tahu Ibu. Jadi pengennya mumpung baru hari kelima, pengennya sisa yang ada ya Bu ya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan stempel takwa, bisa dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf ya Bu ya. Insya Allah kita bertemu lagi bulan berikutnya dengan keimanan yang lebih baik lagi. Demikian, kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.